tanggal lahir kakak Kalimantan Tengah, Palangkaraya 26 Oktober 2009. Tujuan utama kakak adalah memberikan wawasan-wawasan kepada Andika sekalian tentang cara mengubah barang bekas menjadi berguna dan bernilai tinggi. Tujuan khusus mengenalkan atau memberikan wawasan yang lebih baik dan berguna untuk masa depan. Dan regu kakak di sini yaitu regu King of Cobra. Dan moto kakak di sini adalah Jarib walai takun arifan. Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kamu akan mengetahuinya. Ya, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa qailul lil muttaqin wallahu arajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa jalakum sam'an wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, lagi maha pengasih dan lagi maha murah, dan yang telah menciptakan langit dengan hamparannya dan yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Alhamdulillah. Dan dari rahmat itulah kita dapat mengetahui siapakah orang yang telah diturunkan Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril dan telah menegakkan agama Islam dengan sepenuh hatinya, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman Islam, ya, yakni kita alami saat ini. Berdirinya kakak di sini tidak lain dan tidak bukan akan memberikan sedikit wawasan kepada Andika sekalian. Judul kakak pada malam hari ini adalah Tepat. Judul kakak pada malam hari ini adalah Tepat, yaitu tempat parfum. Ya, sebelum kakak melanjuti alangkahnya, yaitu alangkah baiknya kita mengetahui alat dan bahannya. Yaitu alat yang pertama yang kita butuhkan untuk membuat tepar adalah kita membutuhkan gergaji. Kurang lebih ya seperti ini. Ya, gergajinya harus kayak gini kakak? Tidak, ya. Jadi gergajinya tidak harus kayak gini, ya, ini limited edition, jarang ditemukan di tempat-tempat atau toko bangunan yang lainnya, ya. Jadi yang punya hanya kakak di sini, ya. Terus alat yang kedua adalah palu. Sini kakak mempunyai palu, ya, berwarna oranye. Apakah harus berwarna oranye kakak? Tidak, ya. Jadi kalian mau berwarna hitam, warna-warni pun tidak apa-apa, ya. Jadi ini bisa ditemukan di toko bangunan terdekat, ya, sumber murah dan lain-lain sebagainya. Alat selanjutnya yang harus kita butuhi dalam pembuatan tepar ini yaitu penggaris, ya. Alat yang ketiga yaitu penggaris. Tidak harus berwarna bening kayak gini, ya. Jadi kalian mau memakai penggaris besi juga bisa, ya. Tidak harus kayak gini. Terus alat selanjutnya yang kita butuhkan adalah yaitu spidol, ya. Kita di sini membutuhkan spidol. Ya, spidol. Ada yang tahu sebelumnya gunaan spidol apa? Bergaris, Kak. Ada yang tahu sebelumnya? Ya, betul sekali, ya. Ini bisa buat gambar, bisa buat menggarisi juga bisa, atau lain-lain sebagainya, ya. Terus alat selanjutnya yang kita butuhkan adalah amplas. Ya, amplas. Sebelumnya ada yang tahu gunanya amplas apa? Membuat penyajian.
Menghaluskan. Ya, betul sekali. Amplas ini buat menghaluskan permukaan ya. Permukaan apapun triplek juga bisa ya. Permukaan yang kita akan buat ini. Terus alat yang kedua, di sini kakak memiliki kuas. Ya, memiliki kuas. Apakah harus menggunakan kuas kecil kakak? Ya, tidak ya. Kita bisa menggunakan kuas yang lebih besar ya. Kita gunakan kuas yang lebih besar, kita bisa menggunakan ya. Jadi tidak hanya menggunakan kuas yang kecil. Terus alat yang terakhir adalah, ada yang tahu? Cutter. Ya, betul. Alat yang terakhir adalah cutter. Haruskah berwarna kuning kakak? Tidak. Ya, tidak harus. Banyak di berbagai toko ya menyediakan cutter yang berwarna merah atau warna-warni dan lain sebagainya. Ya, terus selanjutnya bahan yang kita butuhkan di sini adalah triplek bal ya. Kita di sini membutuhkan triplek bal. Haruskah triplek tebal kakak? Harus ya. Jadi triplek tebal buat apa kegunaannya? Jadi membuat fondasi terlebih dulu atau membuat asasnya terlebih dulu untuk membuat tepa. Ya, terus bahan selanjutnya adalah triplek tipis. Ya, kita membutuhkan triplek tipis. Kegunaannya untuk melengkapi sisi kanan dan sisi kiri. Ya, sisi kanan dan sisi kiri triplek tebal. Terus bahan selanjutnya adalah paku ya. Bahan selanjutnya adalah paku. Kita membutuhkan paku. Kegunaannya paku apa? Ada yang tahu sebelumnya? Untuk mengentarkan. Ada yang tahu? Ya, untuk menyatukan. Ya, menyatukan triplek juga bisa. Jadi ini bisa tidak hanya sekedar untuk membuat kayu dan lain-lain sebagainya ya. Ini membuat menyatukan kayu dan lain-lain sebagainya ini juga bisa. Jadi bahan selanjutnya adalah Selasi. salah ya. Bahan selanjutnya adalah cat laki-laki. Ada yang tahu cat laki-laki apa? Ya, betul sekali. Di sini kakak mempunyai cat boyo ya. Di sini kakak memiliki cat boyo ya. Kenapa? Apakah harus menggunakan cat boyo kakak? Tidak ya. Kita bisa menggunakan cat air atau lain sebagainya. Selain cat boyo juga bisa. Ya, jangan atau haruskah memakai ini? Tidak ya. Karena menggunakan ini biar apa? Biar lebih kelihatan estetik ya tempat parfumnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu pembuatan. Pertama, kita ambil yaitu triplek tebal ya. Triplek tebal kita ambil, terus kita ambil penggaris dan mengukurnya. Kurang lebih tinggi triplek yang kita butuhkan adalah 7,5 cm ya. Kita membutuhkan tinggi triplek yang kita butuhkan adalah 7,5 cm. Haruskah 7,5 cm kakak? Tidak ya. Kalian bisa membuat yang lebih besar lagi ya. Membuat tepar yang lebih besar lagi itu bisa. Kalian mau 10, 11 cm, 20 cm atau lain sebagainya itu juga bisa ya. Tidak harus dipatokan pada 7,5. Terus di sini kita mengukur lebarnya yaitu lebar triplek. Ya, lebar triplek yang kita butuhkan adalah 20 cm yaitu 20 cm. Kita garisi. Jika sudah ya kurang lebihnya seperti ini. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Lebarnya haruskah 20 cm kakak? Tidak. Ya, kalian mau membuat yang lebih besar lagi dari ini juga bisa. Ya, tidak harus 20 cm. Kalian bisa lebih 30 cm juga bisa. Tuh, terus alangkah selanjutnya adalah kita memotong. Ya, alangkah selanjutnya kita memotong triplek. Terus diperhatikan lagi,
jikalau kalian memotong tripleknya ya harus pas dengan garis ya, harus pas dengan garis. Jangan sampai melebihi garis atau melenceng dari garis ya. Kita harus mempasi dengan secara perlahan ya. Jangan sampai kalian melebihi triplek ini ya. Hati-hati kalau kena tangan ya. Jangan terlalu dekat sama gergajinya ya. Sebelum itu semangatnya dulu ya dari adik-adik sekalian. Kali beri semangat, dua kali beri semangat, tiga kali beri semangat, susu saya, susu bendera, telolet, 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 Ya kurang lebih seperti ini ya yang sudah kakak potong. Terus selanjutnya kita memotong lebar triplek yang kita butuhkan, yaitu yang tadi yang sudah kita ukur 20 cm. Ya kita lanjut memotong triplek ya. Sama saja ya, diingat ya. Jangan terlalu dekat dengan gergajinya. Hati-hati, ini tajam, benda tajam. Haruskah menggunakan gergaji kakak? Tidak ya, kalian juga bisa menggunakan cutter ya. Tapi lebih efektifnya menggunakan gergaji. Karena apa? Lebih cepat ya. Lebih cepat dan memanage waktu. Jadi tidak membuang-buang waktu. Ya, diingat lagi, jangan sampai kita melebihi garis yang sudah ditentukan tadi atau yang sudah digarisi. Terus perlahan, jangan sampai melebihi garis. Jangan sampai melebihi garisnya yang sudah ditentukan tadi. Dan diingat lagi, ini benda tajam, jadi jangan terlalu menyepelekan gergaji seperti ini. Bisa saja kalian memotong kayak gini, kena tangan kalian berdarah ya. Resikonya sangat berbahaya. Jadi apalagi anak kecil yang ingin membuat kayak gini ya, jadi harus penuh bimbingan orang dewasa membuat seperti ini ya. Perlahan dilihat garisnya, jangan sampai melebihi garis yang sudah kita tentukan tadi ya. Kurang lebihnya seperti ini ya, kurang lebihnya seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita mengamplas triplek yang sudah kita potong sebelumnya ya. Kita amplas secara perlahan saja ya. Jika kalian lebih ingin aman atau bagaimana ya, menggunakan masker ya, biar tidak debu atau ininya masuk ke hidung, biar tidak bersin ya. Terus diamplas sampai sekiranya permukaannya halus atau pinggirannya sudah halus. Jika sudah kayak gini ya, kita mencetaknya lagi. Kita membutuhkan 2 triplek bal. Kita membutuhkan 2 triplek tebal ya. Tidak harus mengukur lagi ya, kita langsung mencetaknya dari sini saja ya. Kita langsung cetak saja, sekiranya sudah pas langsung saja kalian garisi. Jangan sampai garisnya miring ya. Yang penting sama dengan triplek yang awal. Sama seperti tadi ya. Kita lanjut memotongnya lagi. Ya, lanjut memotongnya dengan perlahan dan dilihat garisnya. Jangan sampai ini melebihi garis yang sudah kita tentukan ya. Perlahan tapi pasti. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Dan saya ingatkan lagi, hati-hati untuk menggunakan gergaji. Menganggap remnya gergaji ini ya. Ini gergaji sangat tajam. Ya, sebelum saya kakak lanjut memotong ya, semangatnya dulu ya dari andika-andika kalian. 1, 2, 3. Kita lanjut memotong lebar yang kita butuhkan tadi yang sudah kita garisi. Jangan sampai kita
melenceng dari garis yang sudah kita ukur tadi ya. Secara perlahan ini jangan sampai kita melebihi garis yang sudah kita tentukan tadi. Ya, belum kita sama dan kita sudah ya seperti ini. Kita mengamplasnya kembali, mengamplas triplek yang sudah kita adakan ini ya, mengamplasnya dengan secara perlahan. Jika sudah rasanya halus atau bagaimana ya, jika sudah rasanya halus ya langsung saja kita satukan, yaitu ada yang tahu menyatukannya dengan apa? Paku. Ya, betul sekali. Paku. Kita menyatukannya dengan paku. Jangan sampai ini bisa copot kembali ya. Jadi kita memakunya harus benar-benar rapat ya. Jadi jangan sampai ini ada celah ya, bisa terbuka atau bagaimana ya. Jadi perlahan saja, jangan sampai menembus triplek yang satunya. Diusahakan jangan sampai menembus ya, sampai menembus triplek atau keluar dari triplek tersebut ya. Perlahan saja, terus menerus kita paku ya. Sudah seperti ini ya, copot, mohon maaf. Kita ulangi lagi ya. Yang penting satu, jangan sampai kita menembus triplek satunya ya, jangan sampai menembus triplek yang satunya. Diingat lagi, jika sudah sekiranya pas, bisa kalian paku saja ya, bisa kalian paku kurang lebih seperti ini ya. Jika sudah, kita ambil paku lagi ya untuk menggabungkannya ya. Jangan sampai ini bisa terlepas, jangan sampai ini bisa terlepas ya. Kurang lebih seperti ini, perlahan ya. Diingat lagi ya, menggunakan palu jangan sembarangan, takut nanti kena tangan ya atau lain sebagainya. Palu juga berbahaya, kalau kita mukul kayak gini kena tangan itu berdarah ya. Itu adalah perlahan. Diingat lagi, jangan itu sampai menembus triplek ya. Triplek salah satunya ini ya, jangan sampai kita menembus triplek yang sudah ya. Kurang lebihnya seperti ini ya, kurang lebihnya seperti ini. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu memotong triplek tipis ya, memotong triplek tipis. Sebelumnya kita ukur dulu triplek ini dengan penggaris ya. Lebar atau tinggi triplek yang kita butuhkan adalah 7,5 cm. Yang kita butuhkan triplek yang kecil itu 7,5 cm, dan lebar yang kita butuhkan adalah 8,5 cm ya, 8,5 cm. Apakah boleh lebih kakak? Boleh ya. Sudah kakak katakan sebelumnya ya, boleh lebih ya. Kalau ingin kalian membuatnya lebih besar daripada ini bisa ya, jangan mematokkan kepada saya ya. Kalian mau lebih besar menggunakan membuat tepar ini bisa ya. Terus langkah selanjutnya kita memotong ya. Kita potong bagian yang sudah kita ukur tadi ya. Bagian sudah kita ukur tadi secara perlahan, jangan sampai melebihi garis yang sudah kita tentukan ya. Jangan sampai melebihi garis yang sudah kita tentukan sebelumnya. Kita sudah seperti ini ya. Kita lanjut memotong lebar yang sudah kita ukur tadi. Sama, diingat lagi, jangan sampai ini terkena tangan dan jangan sampai ini melebihi garis yang sudah kita tentukan ini ya. Sebelumnya ya, beri semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk
tepuk semangat. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, triplek tipis yang kita potong kurang lebih seperti ini. Kita lanjut, yaitu kita mengamplasnya kembali. Kita lanjut mengamplasnya kembali hingga sekiranya ini sudah rata ya. Kalau kalian ngerasa sudah rata, ya ini bisa langsung dipaku ya. Tapi sebelumnya kita mencetaknya terlebih dahulu karena kita membutuhkan dua triplek kecil ini untuk melengkapi sisi kanan dan sisi kiri triplek yang sudah kita paku tadi. Ya, langsung saja kita ukur triplek yang sudah kita potong ini sebelumnya. Secara perlahan kita menggarisinya dan dilihat jangan sampai ini belok kanan atau kiri ya. Nanti ukurannya menjadi tidak sama. Ya, langkah selanjutnya kita memotongnya lagi. Ya, secara perlahan ingat jangan sampai ini mengenai tangan kalian. Ya, misalkan jauh dari tangan kalian. Takutnya terkena nanti berdarah ya. Terus kita memotong jika ini melenceng sedikit dari garis, kita bisa meluruskannya kembali ya. Bisa meluruskannya kembali secara perlahan tapi pasti dilihat dari sisi atas sekiranya sudah lurus ya, kita potong terus. Dan selanjutnya kita memotong lebarnya ya, kita memotong lebarnya. Jangan sampai ini melebihi garis, ingat lagi ya. Terus jangan sampai tangan kalian mendekati garis ini ya. Takutnya terkena bahaya. Terus kita memotongnya hingga ini benar-benar sudah sampai apa yang kita butuhkan, garis yang sudah kita butuhkan tadi, yang sudah kita menggarisi tadi. Terus ya, kurang lebihnya seperti ini. Jika sudah seperti ini ya, kurang lebihnya seperti ini ya, bisa kita amplas kembali ya, biar permukaannya itu halus ya, sisi-sisinya biar halus. Jangan sampai ini kelihatan potongan-potongan yang sudah kita potong tadi ya. Jika sudah, kita bisa menyatukannya ya, kita bisa menyatukannya dengan paku yang sudah kita sediakan tadi. Selanjutnya kita ambil satu paku untuk menyatukan triplek yang kecil ini. Dan secara perlahan dilihat, jangan sampai diingat lagi, jangan sampai ini tembus ke triplek yang tadi. Kita sudah ini tembus ke triplek bal. Secara perlahan saja, tapi pasti. Ya, jika sudah dilihat ini menembus atau tidak. Jika tidak, kita bisa melanjutkannya yang memaku. Tetapi jangan sampai mendekati tangan, takutnya kena palunya darah. Terus kita lanjut ke sisi yang selanjutnya ya. Sisi selanjutnya kita seperti ini. Sisi selanjutnya ya seperti ini. Secara perlahan sama ya, jangan sampai menembus triplek yang satunya. Sudah ya, seperti ini kurang lebihnya seperti ini ya, sudah bersatu. Terus kita mengambil sisi kiri ya, mengambil sisi kirinya. Sudah kita satukan yang sisi kanan, kita lanjut ke sisi kiri ya, sama caranya kita satukan dengan paku. Ingat lagi secara perlahan, jangan sampai ini mengenai palunya, mengenai tangan kalian ya. Sudah dilihat kembali ya, jangan sampai ini menembus lebih seperti ini. Kita ambil satu paku lagi untuk menyatukannya lagi ya, sisi atas semua sisi kita isi dengan paku ya, kita satukan dengan paku. Kita sudah copot ya, sudah copot ya,
bisa menuju atau langkah selanjutnya, yaitu ada yang tahu langkah selanjutnya apa? Ya, mengecatnya dengan yang sudah saya sediakan tadi, yaitu ya mohon maaf ya, yang sudah saya sediakan tadi yaitu cat laki-laki ya, cat boyo ya, yang sudah saya sediakan tadi. Ya, langkah selanjutnya kita buka, tutup cat ini, terus kita bisa mewarnainya dengan seperti ini, perlahan tapi pasti ya, perlahan tapi pasti. Kurang lebihnya seperti ini, secara perlahan saja, jangan tergesa-gesa, takutnya nanti jelek ya, takutnya nanti jelek. Apakah wajib akan menggunakan ini? Tidak ya, tidak wajib menggunakan ini. Yang penting kalian menggunakan cat air juga bisa, atau cat kayu juga bisa, dan lain sebagainya. Tidak harus menggunakan ini. Karena kenapa menggunakan ini? Karena biar lebih kelihatan estetik ya, tempat parunya biar kelihatan lebih estetik. Jadi biar dipandang tuh enak atau dilihat lebih enak. Ya, selanjutnya bisa dilihat ya, secara rapi kita mencatnya, jangan terlalu tebal-tebal ya, yang penting tercampur rata seperti ini ya. Jangan sampai ada yang menggumpal catnya ya, ingat lagi, jangan sampai ada yang menggumpal catnya. Terus diingat lagi ya, jangan sampai ada yang menggumpal. Jikalau ada yang menggumpal di sisi triplek ini, kita bisa meratakannya lagi dengan luas ya. Jadi dilihat sisi-sisinya ada yang catnya menggumpal apa tidak ya. Kita lanjut lagi mengecatnya secara perlahan ya. Jangan tergesa-gesa ya, jangan tergesa-gesa, membuatnya takutnya nanti catnya tidak rapi atau lain sebagainya ya. Kita jangan terlalu banyak mengambil catnya. Terus jika sudah seperti ini, kurang lebih seperti ini, kita lanjut ke sisi selanjutnya ya. Sisi selanjutnya cat triplek, sisi selanjutnya ya, secara perlahan. Ingat lagi ya, jangan tergesa-gesa ya. Apakah ada cat yang menggumpal? Tidak ya. Jika ada yang cat menggumpal, bisa kalian mengulangi lagi ya, mengambil atau mengulanginya lagi, mengulangi. Yang penting ini kelihatannya rapi ya, jadi tidak ada dalam itu, sampai semuanya rata, tipis ya, semuanya tipis, rata semua. Jadi jangan sampai ada yang menggumpal ya, jangan sampai ada yang menggumpal. Terus ingat lagi, catnya ini tidak harus cat boyo ya, jadi kalian mau pakai cat air atau cat kayu dan lain sebagainya, atau pilok juga bisa ya, kalian bisa menggunakan pilok untuk mewarnainya. Jadi tidak harus memakai cat boyo. Apakah harus dicat kakak kalau kalian membuat ini ya? Kalau kalian tidak ingin mencatnya juga bisa ya, kalian tidak ingin mengecat ini juga bisa, atau polosan juga bisa ya, bisa. Tidak harus menggunakan cat, tidak harus menggunakan cat ya. Jadi sebetulnya saja kalian untuk tempat parfum ya, kalau kalian membutuhkannya kan kalian juga bisa membuatnya. Di langkah selanjutnya kita lanjut ke sisi yang kanan, ya sisi kiri ya. Kita lanjut ke sisi kiri. Ingat lagi ya, jangan sampai ini terlalu tebal atau ini kelihatannya tidak rapi ya. Yang penting semuanya kelihatan rapi ya, kelihatan rapi. Jangan sampai kalian tidak rata mengecatnya. Selanjutnya kita mencat lagi yang sisi kanan. Ingat kembali, jangan sampai kita melebihi triplek
ya, saya takutnya kena meja atau gimana ya. Kita lanjut mengecatnya, lihat lagi adakah yang catnya masih tebal atau gimana. Kita bisa meratakannya lagi dengan kuas yang sudah kita sediakan ini ya. Ingat lagi, kita harus menggunakan cat boyo ya sebelumnya ya. Ya, BIM salah BIM jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Ya, kurang lebihnya seperti ini. Nah, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan alat pembuatannya. Tidak ada yang tahu. Sebutkan alat pembuatannya. Jika tahu, angkat tangan dan saya pilih boleh maju. Sebutkan alat pembuatannya. Tidak ada yang tahu. Ya, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa judul materi kakak pada malam hari ini? Ya, boleh Andika Rafa maju. Ya, boleh maju. Ya, boleh perkenalkan namanya terlebih dahulu. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Sagiman Ruslaraka, kelas 11, sekolah Madrasah Aliyah Badi Samsi. Guru saya AKC. Ya. Apa jawaban dari soal yang kedua ini? Jawabannya adalah tepar, Apa itu tepar? tempat parfum. Ya, tepuklah. Ya. Saudara Rafa mendapatkan hadiah. Ya. Tolong ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Pertanyaan yang ketiga, itu siapa penulis buku The Jungle Book? Siapa penulis buku The Jungle Book? Tidak ada yang tahu? Siapa penulis buku The Jungle Book? Ya, Andika Tabi tidak tahu? Ya, silakan maju. Ya, perkenalkan nama Anda. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya David Wisnu dari Rekor Pati. Ya, boleh. Jawabannya apa? Ya, siapa penulis buku The Jungle Book? Ya, mohon maaf, boleh kembali ke tempat. Ya, salah ya. Ya, cukup sekian dari kakak. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, diingat-ingat kembali. Ya, janganlah kalian melihat barang yang bekas atau triplek yang kecil pelayaran atau dimanapun ya, kalian bisa mengambilnya. Kalian bisa mengambilnya, bisa menggunakan triplek tersebut untuk membuat tempat parfum, tempat apapun itu juga bisa ya. Jangan kalian cuma melihat triplek ini biarin aja ya. Jadi kita bisa mengambilnya ya. Menjadikan barang itu berharga juga bisa, dan menjadikan barang itu yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Ya, cukup sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.